Selamat siang, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang rehabilitasi hutan dan konservasi. Rehabilitasi hutan dan konservasi. Rehabilitasi hutan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung produktivitas dan peranannya dalam mendukung kehidupan tetap terjaga. Pada penerapan kaidah-kaidah konservasi, tanah, air, dan vegetasi disesuaikan dengan keadaan atau tingkat kerusakan lahannya melalui tahapan pemulihan atau rehabilitasi dan pelestarian, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 29, pasal 30 ayat 2, dan pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan. Maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada tanggal 26 November 2021. Selanjutnya, rehabilitasi hutan sebagaimana pasal 4 dapat dilakukan pada kawasan hutan konservasi ditujukan untuk pemulihan ekosistem, pembinaan habitat, dan peningkatan keanekaragaman hayati. Selanjutnya, hutan produksi ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi. Hutan lindung ditujukan untuk memulihkan fungsi hidrologis daerah aliran sungai dan meningkatkan produksi hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan. Rehabilitasi hutan juga mempunyai aspek biofisik pada suatu bidang lahan yang didasarkan pada permasalahan utama di Indonesia, yaitu banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi, tingkat kekritisan lahan, dan lain-lain terhadap masing-masing permasalahan tersebut. Secara umum, arah rehabilitasi lahan dan konservasi tanah untuk setiap kawasan adalah yang pertama, kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dengan pola vegetatif, baik untuk rencana pembangunan kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, maupun pembangunan kebun-kebun rakyat sesuai dengan peruntukan lahan yang disarankan. Selanjutnya, kegiatan reboisasi dan penghijauan, khususnya lahan kritis yang tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan lain. Dan yang terakhir, peningkatan kegiatan konservasi tanah melalui teknik sipil, misalnya terasering, guli pluk, dan pengendalian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka. Belum muncul. Selanjutnya, konservasi hutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, merinci kawasan hutan konservasi dalam 3 kawasan, yaitu kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi untuk melindungi dan mengawetkan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Artinya, area ini harus tetap alami dengan sedikit aktivitas manusia. Misalnya, pertanian tradisional yang diakomodasi pada zona pemanfaatan tradisional ataupun zona khusus lainnya. Jenis hutan ini terbentuk dari hutan alam yang memiliki berbagai macam jenis tanaman tinggi yang akan membantu hutan tetap menjaga keseimbangan ekologinya.
Selanjutnya, konsep konservasi dikemukakan oleh Theodore Roosevelt adalah the use of natural resource atau pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Kegiatan konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan saat ini. Sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa depan. Kawasan hutan konservasi merujuk kepada suatu kawasan yang dilindungi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi hutan konservasi yaitu 1. Perlindungan fungsi hutan konservasi sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan sistem penyangga kehidupan di dalamnya. 2. Pelestarian fungsi hutan konservasi selanjutnya yaitu sebagai pelestarian seluruh keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam hutan dan tetap lestari sehingga terhindar dari kepunahan. Ketiga, pemanfaatan pemanfaatan kekayaan hutan berupa flora dan fauna yang dapat dimanfaatkan dengan bijak dan tentunya penuh tanggung jawab. Konservasi sumber daya alam dikelola untuk menjamin pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana, sehingga menjamin kesinambungan dengan menjaga persediaannya tetap terpelihara. Adapun contoh dari hutan konservasi adalah Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, serta Taman Wisata Alam, dan masing-masing memiliki fokus pengelolaan yang berbeda. Contoh lainnya yaitu di Taman Nasional Meru Betirimdi di Provinsi Jawa Timur. Area tersebut ditetapkan sebagai zona budaya. Melalui skema ini, masyarakat mengembangkan hasil hutan non-kayu, terutama buah durian di dalam hutan konservasi bersama pihak pengelola. Kerjasama antara pemangku kebijakan pihak pemerintah, perusahaan swasta, dan LSM sangat dibutuhkan demi mencapai pengelolaan hutan konservasi yang optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan dan jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Terima kasih.